Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya kembali merenungkan tentang talenta. Di dalam Injil, Tuhan Yesus bercerita tentang 3 orang yang diberi talenta berupa mina, uang mina. Ada yang diberi 10, ada yang diberi 5, dan ada yang diberi 1. Dan kemudian yang diberi 10 bekerja keras sehingga menghasilkan 10 mina. Jadi mina yang dia terima bisa menghasilkan 100% dari apa yang dia terima. Demikian juga yang diberi 5 mina, dia menghasilkan juga 5. Dan kemudian mereka mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Bahkan seluruh kota dipercayakan kepadanya karena mereka bisa mengembangkan talenta mereka. Sementara yang menerima 1 mina itu justru menyimpannya, tidak berbuat sesuatu. Yang saya renungkan adalah yang paling penting bukan berapa banyak talenta yang kita punya, tetapi apa yang kita lakukan dengan yang kita punya itu. Seandainya yang menerima 1 talenta itu, dengan 1 talenta juga dia mengembangkannya, mungkin bisa menjadi 1,5, bisa menjadi 2, tetapi itu sudah luar biasa. Saya merasa yang diberi 10 talenta juga mengembangkannya sedikit demi sedikit, tidak langsung. Jadi yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita punya, seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan dengan yang sudah kita terima itu yang penting. Dan menurut saya kita semua mempunyainya. Karena saya pernah menyampaikan bahwa orang yang lahir di dunia ini sudah mempunyai begitu banyak talenta. Modalnya 0. Tidak investasi apapun, tahu-tahu lahir. Dan di antara kita ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bahkan ada yang percaya bahwa masing-masing di antara kita mempunyai kualitas jenius seperti Einstein, tetapi di bidang kita masing-masing. Tergantung mau apa dengan yang kita punya itu. Nah, itu poinnya. Kita tentu mendengar pemain sepak bola terkenal itu, entah David Beckham, entah Ronaldo. Mereka melatih diri sedemikian rupa setiap hari supaya bakat yang dia punya berkembang maksimal. Dan memang katanya, menurut penelitian, para ahli, orang-orang jenius yang hebat itu tergantung pada latihan. 10% bakat, 90% latihan. Yang kita bisa buat adalah latihan itu. Kalau bakat adalah pemberian. Tetapi kalau kita latih dan latih, kita bisa menjadi jenius di bidang kita masing-masing. Ada yang bisa mendengarkan, coba melatih mendengarkan itu. Ada yang bisa berbicara, cobalah latihan berbicara yang baik, yang membangkitkan semangat orang, yang memotivasi orang. Ada yang bisa baik hati, cobalah baik hati dengan semua orang. Ada yang bisa main gitar, mainlah gitar, nyanyikan lagu yang indah untuk memuji Tuhan, menghibur banyak orang. Kita bisa melakukan apa saja. Pertanyaannya sama. Apa yang mau kita lakukan dengan apa yang sudah kita terima? Yang kedua adalah, yang paling penting adalah menentukan kita mau kemana dengan hidup kita sendiri. Tidak masalah kita itu lahir dalam keluarga seperti apa. Tidak masalah. Tidak masalah kita mempunyai orang tua seperti apa. Galak misalnya. Atau abusive. Tidak masalah. Yang penting adalah kita mau menjadi anak macam apa. Tidak masalah keluarga Anda. Apakah relasinya harmonis. Atau suam-suam kuku. Atau dingin. Tidak masalah. Tetapi Anda mau menjadi pasangan yang seperti apa. Anda mau menjadi istri seperti apa, Anda mau menjadi suami seperti apa. Itu yang penting. Tidak masalah situasinya.
Anda di lingkungannya tidak mendukung, tidak masalah di lingkungan seperti apa Anda. Tetapi yang paling penting adalah Anda mau menjadi pribadi macam apa. Saya mendengar bahwa Ronaldo itu berasal dari lingkungan yang kumuh sekali. Sehingga yang dia bisa lakukan adalah main bola, yang satu-satunya yang menghibur. Dan itulah dia main bola setiap hari dan kemudian serius di situ dan menemukan jalan hidupnya yang luar biasa. Tidak tergantung pada lingkungan Anda, tetapi tergantung pada kepercayaan Anda. What you believe, apa yang Anda yakini tentang masa depan Anda. Dan kemudian berani melatih diri dan melatih diri. Berani juga gagal dan tidak menyerah. Menurut saya, sukses tidak dibangun atas dasar sukses lalu sukses. Tidak. Sukses dibangun atas kegagalan. Kita mendengar hal itu berkali-kali. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling, mengalami lebih dari 22 kali penolakan dari penerbit. Dan sekali diterima, 1 kali kesempatan saja, Harry Potter terkenal di mana-mana. Seandainya dia menyerah, selesai. Kita tidak pernah mengerti tokoh Harry Potter itu. Di dalam diri kita, di dalam diri Anda dan saya, ada kualitas jenius setara Einstein, setara Ronaldo, setara juga Nelson Mandela. Tergantung kita mau buat apa dengan apa yang kita punya. Itu yang bisa kita buat. Dan itulah rasa syukur yang seharusnya kita lakukan terhadap apa yang kita punya. Maka tidak masalah banyak atau sedikit, besar atau kecil talenta yang kita terima. Tetapi mau kita apakan dengan talenta itu. Dan yang lebih penting lagi adalah mau kemana kita menuju, mau menjadi pribadi macam apa yang sungguh-sungguh bisa memberikan nilai tambah, sumbangan, membuat diri kita menjadi versi kita yang terbaik. Yang bisa kita lakukan adalah melatih diri. Tidak masalah punya orang tua seperti ini. Daripada menyalahkannya, tanyalah, saya mau menjadi anak macam apa. Tidak masalah mempunyai suami seperti itu. Daripada mengeluh, tanyakanlah kepada diri sendiri, saya mau menjadi istri semacam apa. Saya mempunyai istri seperti ini. Daripada mengeluh, tanyakan kepada diri sendiri, saya mau menjadi suami seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Menurut saya, situasi justru bisa membuat kita bertumbuh dan makin dewasa. Tergantung kita, bukan kita tergantung kepada situasi. Seorang kapten kapal yang hebat bukan lahir dari pelayaran di atas laut yang tenang terus-menerus. Tetapi seorang kapten kapal yang hebat justru lahir dari menembus gelombang tinggi, mengarungi lautan yang tidak ramah. Dan kemudian dia menjadi ahli di situ. Perlu kita menemukan tantangan dan terus tidak menyerah. Yang paling penting mensyukuri apa yang kita terima dan mensyukurinya dengan melatih diri, melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik dari apa yang kita punya. Daripada menghitung-hitung hanya sedikit yang kita terima, lebih baik melakukan sesuatu dengan melatih diri sesuai dengan bakat yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itulah berpikir positif. Disitulah kita hidup berdasarkan belief dan melatih diri sesuai dengan cita-cita yang sungguh-sungguh kita harapkan. Dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi bakat. Bahkan begitu lahir, Anda sudah untung. Karena tidak pernah berinvestasi, tetapi menerima begitu banyak rahmat. Tergantung kita, apakah kita mau bersyukur atau tidak. Kalau kita bersyukur, kita tidak akan ngomel, kita tidak akan memprotes, tetapi melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Dan kemudian sungguh-sungguh menetapkan kemana arah kita mau pergi, mau menjadi pribadi macam apa. Di samping situasi, di samping apa saja alasan yang bisa menghentikan kita, tetapi kalau kita melihat ke depan, mau menjadi pribadi macam apa, kita pasti bisa. Karena Tuhan bersama kita,
Dan kita diberikan anugerah yang begitu besar, yaitu iman, pikiran, perasaan, dan cinta. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.